kita berkumpul di depan Tugu Proklamasi untuk berpawai, berkarnaval, mengawal pendaftaran Partai Buruh untuk mengikuti pemilu tahun 2024. Hari ini sangat penting karena kita akan menuliskan tinta sejarah di lembaran baru di dalam partai politik Indonesia, partai yang mewakili masyarakat kecil, buruh, tukang ojek, yang gendong, semua lapisan masyarakat bawah. Kita akan bangkitkan semangatnya, kita akan wujudkan negara Indonesia dengan sejahtera. Saya atas nama John Aunsi Pangeti, Ketua Eksekutif Komite Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat atas pendaftaran Partai Buruh, Partai Kelas Pekerja hari ini 12 Agustus 2022. Tuhan memberkati kita semua. Partai Buruh Kelas Pekerja, Partai Buruh Negara Sejahtera, Partai Buruh menang, menang, menang. Max Laritmas, Ketua Esko Partai Buruh Wilayah Maluku. Hendaknya di 2024 mudah-mudahan Partai Buruh akan kuat dan seluruh elemen masyarakat, seluruh elemen buruh yang ada di Maluku ini saat ini telah bergabung dan siap untuk memenangkan partai buruh ke depan di 2024. Ini sejarah baru bagi rakyat Indonesia untuk mewujudkan negara sejahtera. Mari kita kawal Partai Buruh untuk lolos di pemilu 2024. Khusus kepada penyelenggara pemilu pada KPU, kami berharap pendaftaran ini bisa berjalan dengan damai, lancar, dan tanpa ada kendala apapun. Tentunya sekali lagi kami dari keluarga Partai Buruh di Jawa Timur turut berbangga dan senang hati melihat kondisi saat ini di Jawa Timur sudah siap 100% untuk pemenangan Partai Buruh yang ada di Jawa Timur. Mari kita semua mendukung partai kita, Partai Buruh. Jerih payah kita selama ini kita buktikan hari ini. Kita yakin Partai Buruh menang, menang, menang. Kita ciptakan negara sejahtera. We are the working class. Dalam hal ini kami berjuang untuk masyarakat luas terkait dengan kesejahteraan mereka. Maka daripada itu Partai Buruh ini harus ada di Provinsi Bali. Nah, kenapa kita perjuangkan terkait dengan apa yang menjadikan hak mereka yang belum mereka rasakan sampai saat ini? Semua memang para partai politik yang sudah ada sudah berbuat, tetapi belum kami lihat secara mendasar apa yang menjadikan tugas daripada negara pada dasarnya adalah kesejahteraan daripada rakyatnya sendiri. Dan Partai Buruh Ekso Provinsi Kalimantan Barat sangat siap
dan sangat optimis kita bisa lolos dan bisa lolos baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual di Oktober yang akan datang. Kami sangat terharu dengan kondisi saat ini. Kehadiran di sini merupakan satu kebanggaan bagi kami, mewakili rakyat Indonesia. Terutama saya ucapkan terima kasih kawan-kawan perjuangan Esko Seluruh Utara yang sudah berjuang dan sampai saat ini kita sudah diteriakan. Hai rakyat Indonesia, mari bangkit bersama, berjuang dengan Partai Buruh, Partai Rakyat Sejati, bangun demokrasi, wujudkan keadilan, laksanakan supremasi hukum, lindungi hak asasi, lakukan bersamaan martabat manusia, bentuk pemerintah. Partai Buruh diharapkan adalah menjadi partai yang dapat mengkoreksi segala kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada buruh ataupun kepada rakyat kecil. Oleh karena itu, hari ini kita akan mensupport, mendukung penuh pendaftaran Partai Buruh ke KPU RI, dan insya Allah hari ini kita akan mengerahkan anggota Partai Buruh yang ada di DKI Jakarta sebanyak 1.500 orang. Terima kasih. Keluarga besar Partai Buruh Sumatera Utara siap memenangkan Partai Buruh dan meloloskan threshold di DPR RI. Salam juang, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sama Bang Riden, Ketua Mahkamah Partai Buruh, lagi berada di Las Vegas. Ya, walaupun kita berada di Las Vegas sekarang 9 Agustus di sini ya, 9 Agustus 2022, tapi kita tetap sah satu. Ini bajunya kita baju orange Nevada tapi. Iya, sama-sama. Bang, ada komentar, Bang? Ya, hari ini kami mencoba untuk terus diskusi dengan kawan-kawan internasional dan undangan dari USW sedang memperkenalkan terhadap Partai Buruh dan bagaimana gerakan buruh di Indonesia. Kaitannya kita akan ikut ambil bagian perhelatan konstitusional. Kenapa itu election pemilu legislatif maupun eksekutif 2024. Partai Buruh mudah-mudahan menang. Spirit menjelaskan kenapa? Karena USW faktanya sangat kuat karena dia politiknya sudah matang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buruh Las Vegas. Semoga pendaftaran kita lancar, tertib, dan tidak menemui kendala, dan semoga nanti di jam 5 di konferensi pers KPU Partai Buruh dapat kita acara penerimaan berkas yang sudah lengkap dan dinyatakan partai yang siap untuk menghadapi verifikasi administrasi sebagai tahap selanjutnya. Mohon doa dan dukungan pada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kelas pekerja di seluruh Indonesia. Semoga Partai Buruh bisa menang. Partai Buruh menang, negara sejahtera.
suasana di halaman gedung Komisi Pemilihan Umum, di mana saat ini kita akan menyaksikan dalam waktu yang tidak begitu lama lagi jajaran dari pimpinan Partai Buruh yang akan segera masuk ke lobi gedung Komisi Pemilihan Umum dan akan menemui jajaran pimpinan KPU dalam tahapan penyerahan dokumen pendaftaran sebagai calon peserta pemilihan umum tahun 2024. Kita saksikan bersama, inilah jajaran dari pimpinan Partai Buruh yang saat ini sedang berjalan dengan pengawalan dari Komisi Pemilihan Umum untuk masuk ke lobi gedung Komisi Pemilihan Umum dan diterima oleh Sekretaris Jenderal KPU, Bapak Bernard Dermawan Sutrisno, langsung mengalungkan ID card tamu serta kain tenun Indonesia kepada pimpinan parpol dari Partai Buruh, diikuti oleh Bapak Deputi Bidang Dukungan Teknis, Bapak Eberta Kawima yang juga mengalungkan ID card tamu dan juga kain tenun Indonesia sebagai ucapan selamat datang di gedung Komisi Pemilihan Umum. Saat ini teman pemilih, kita akan menyaksikan jajaran dari pihak Partai Buruh
melakukan prosesi dari kehadirannya masuk di area lobi Gedung Komisi Pemilihan Umum. Nampak sejumlah perwakilan dari jajaran Partai Buruh memberikan cenderamata kepada tuan rumah yaitu Komisi Pemilihan Umum, dan kini jajaran pimpinan partai disilakan untuk masuk ke lobi untuk kemudian dipersilakan mengisi buku tamu atau buku kehadiran untuk menuliskan nama partai dan juga identitas lainnya, dan tidak kurang tentu saja menuliskan jam kedatangan di Gedung Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan jam penanda yang diletakkan di meja di area lobi Gedung Komisi Pemilihan Umum ini. Dalam waktu yang tidak begitu lama lagi, teman pemilih, kita akan segera menyaksikan jalannya proses penyerahan dokumen pendaftaran dari Partai Buruh kepada jajaran pimpinan Komisi Pemilihan Umum. Saat ini kita saksikan jajaran dari pimpinan Partai Buruh akan diiringi oleh Sekretaris Jenderal KPU Bapak Bernard Dermawan Sutrisno segera naik ke ruang sidang utama lantai 2 untuk mengikuti prosesi penyerahan dokumen. Selamat menyaksikan. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada pimpinan Partai Buruh, calon peserta pemilu tahun 2024, dan tentunya disambut langsung oleh pimpinan Komisi Pemilihan Umum, Ketua, Anggota, Sekretaris Jenderal, dan Deputi Teknis Komisi Pemilihan Umum. Dan selanjutnya kepada Bapak Ibu kami persilahkan dan kami mohon untuk tetap berdiri di depan kursi masing-masing Bapak Ibu sekalian. Mars Partai Buruh. Hari Raya Indonesia, mari bangkit bersama, berjuang dengan Partai Buruh, Partai Rakyat sejati. Bangun
bangkit bersama, berjuang dengan Partai Buruh, Partai Rakyat Sejati, bangun demokrasi, wujudkan keadilan, laksanakan supremasi hukum, lindungi hak asasi, lakukan persamaan martabat manusia, bentuk pemerintahan bersih berwibawa. Mari berantas korupsi, kolusi nepotisme. Mari kita wujudkan semangat reformasi, kesejahteraan buruh tani nelayan. Itulah cita-cita perjuangan Partai Buruh. Itulah cita-cita Partai Buruh. Hadirin disilahkan untuk duduk. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyampaian kata sambutan dari Presiden Partai Buruh kepada Bapak Said Iqbal berkenan berdiri untuk menyampaikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Om Santi Santi Om. Ketua KPU yang kami hormati, beserta seluruh jajaran komisioner KPU yang hadir pada hari ini, para pejabat dan staf daripada Komisi Pemilihan Umum yang saya hormati, kawan-kawan pengurus Partai Buruh di tingkat pusat, kawan-kawan perwakilan yang hadir pada hari ini dari Bawaslu, terima kasih telah menerima kami dengan penuh kehormatan. Tentu sebuah hal yang sangat menggembirakan, dan ini adalah karena ridho Allah Ta'ala, maka kita dapat berkumpul di tempat ini. Pada hari ini kami secara resmi menghantarkan segala persyaratan formulir untuk mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum untuk selanjutnya dilakukan verifikasi, dan kami harapkan kami bisa menjadi calon peserta pemilu dan nantinya bila lulus verifikasi menjadi peserta pemilu. Bagi Partai Buruh adalah sebuah hal yang sangat bersejarah pada hari ini. Kebangkitan kelas pekerja, we are the working class kami menyebutnya, 20 tahun setelah almarhum Profesor Dr. Muchtar Pakpahan mendirikan partai ini, maka kami bersepakat ada 11 elemen organisasi. Ada Partai Buruh yang sebelumnya, ada Pak Puji Sasono yang terakhir menjadi Ketua Umum Partai Buruh. Kemudian juga ada 4 konfederasi serikat buruh terbesar di Indonesia, Aurika SPSI yang sekjen berasal dari sana, ada KSPI, ada Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, ada Saudara Ilham Shah di sana. Kemudian juga ada Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, organisasi yang berasal Bang Muchtar. Kemudian juga ada serikat petani terbesar di Indonesia, yaitu SPI, Serikat Petani Indonesia, ada sekjennya Bung Ruli Ardiansah. Kemudian juga ada FSP CAP, kemudian ada juga FSP Farkes Reformasi, kemudian ada juga dari organisasi perempuan percaya, kemudian ada juga dari Forum Guru dan Tenaga Honorer, Pak Didi Suprijadi nggak hadir ya. Kemudian juga ada beberapa organisasi pendukung selain 11 organisasi penghidup kembali Partai Buruh, yaitu Komite Aksi Transportasi Online atau OJOL, kemudian juga ada pekerja rumah tangga Jala PRT, ada buruh migran, kemudian juga ada Urban Pur Konsorsium Mbak Wardah Hafiz, dan juga ada kawan-kawan dari mahasiswa LMID ya, dan jajaran, kemudian juga ada buruh migran
kemudian juga ada perkumpulan daripada pekerja-pekerja informal, dan ada perkumpulan disabilitas yang kebetulan bekerja di ojek online dan beberapa usaha digital ekonomi. Bapak Ketua KPU dan jajaran komisioner yang kami hormati, Partai Buruh lahir karena Omnibus Law. Norwegia lahir Partai Serikat Sosial Demokrat atau Partai Buruh karena minyak bumi. Buruh-buruh minyak bumi marah karena ada ketidakadilan. Australia lahir adanya Partai Buruh karena tambang batu bara yang tidak berkeadilan. Begitu pula di Selandia Baru. Di Amerika Latin, Partai Sosialis Pekerja atau Lula da Silva misal di Brazil, Pedro Castillo di Peru, Boric di Chili, dan Evo Morales di Bolivia karena persoalan jaminan sosial. Indonesia kami hidupkan kembali karena persoalan Omnibus Law. Hari ini kami ingin mencatatkan sejarah Omnibus Law yang membuat kelas pekerja bangkit kembali. Kami berada di berbagai provinsi dan alhamdulillah sudah tercatat sebagaimana di Sipol KPU ada 34 provinsi, 452 kabupaten kota, kalau saya nggak salah 4.667 kecamatan, hampir 425.000, tapi tentu harus nanti melalui verifikasi. Dan kami nanti juga membawa yang benar-benarnya mana gitu. Kalau itu kami tahu ada yang nggak benernya juga, karena ada yang ganda dan lain sebagainya. Kami tahu itu karena kami punya sandingan. Jadi kami nggak mau tinggi tapi semu, apalagi mencuri, apalagi berbuat curang. Kami berusaha menghindari itu. Oleh karena itu, Partai Buruh kita dedikasikan untuk Indonesia yang kita cintai, untuk memikirkan orang-orang kelas bawah, buruh, petani, nelayan, buruh migran, ibu rumah tangga, disabilitas, gelandangan, anak miskin, miskin kota, miskin desa, supir ojek, supir angkot. Pokoknya partai itu didedikasikan untuk itu. Mudah-mudahan kami berharap dengan sebuah harapan yang sungguh kami menaruh harapan, pemilu ini bisa berjalan bersih, Pak Ketua. Pemilu ini jujur dan adil, perlakuan yang sama. Hari ini mungkin kami kecil, tapi saya kebetulan ILO Governing Body, saya pengurus pusat Badan Perserikatan PBB, berkantor di Jeneva. Saya 3 periode memimpin di sana, ikut sebagai salah satu pengurus pusat di Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu ILO Governing Body. Di seluruh dunia, asal pemilu itu bersih dan jujur, hanya masalah waktu Partai Buruh suatu ketika pasti akan berkuasa. 56,4 juta buruh formal, itu adalah pasar yang pasti akan direbut oleh Partai Buruh. Dengan keluarganya 70 juta. Oleh karena itu, kalau pemilu ini bersih, pemilu ini tidak curang dan jujur dan adil. Dan kami taruh harapan itu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Kasih kesempatan agar republik ini seimbang. Jangan lagi oligarki dan kekuasaan itu begitu dominan. Gak usah dibantu. Yang penting jujur, bersih, jangan curang, jangan takluk oleh kekuatan uang. Hari ini boleh jadi kami kecil, satu ketika kami akan berkuasa. Itu sejarah peradaban. Percaya mas saya. Dunia selalu mengatakan, Lula da Silva 3 kali periode pemilu baru dia menang. Latin Amerika dan Indonesia hampir sama. Saya sudah belajar di Amerika Latin 1 tahun lebih. Di Jerman saya belajar 2 tahun lebih tentang gerakan politik. Itulah saya merasa terpanggil. Negeri ini harus seimbang. Gak boleh hanya orang kaya yang punya uang, dinasti dan keluarga yang berkuasa. Dia harus ada kelas bawah. Di tangan bapak-bapak lah sejarah ini akan mencatat. Andaikan Allah takdirkan, Tuhan kehendaki dan Sang Hyang Widi memberkati, di tangan bapak-bapak dan ibu-ibu inilah titik awal negeri ini akan kita rubah bersama. Berlakulah adil, karena adil itu akan menciptakan satu kesejahteraan, menciptakan negara sejahtera, welfare state. 3 prinsip yang kami bangun. Kesetaraan kesempatan. Kalau bahasa kami sederhana, kau boleh kaya, tapi kami jangan dimiskinin. Itu adalah kau boleh berobat di Wellington, di Sydney, di Australia, di Singapura, di Jerman, di mana saja kau orang kaya boleh berobat. Tapi kalau kami kelas pekerja berobat dibayar negara, itulah kesetaraan kesempatan. Yang kedua, redistribusi keadilan yang merata. Artinya hanya jaminan sosial. Partai ini hanya akan bicara jaminan sosial, tidak bicara yang lain. Apa caranya yang udah dapat kematian, hari tua, pensiun, kesehatan, dan kecelakaan kerja. Ini perjuangan kelas. 5 nanti akan kami perjuangkan. 5 yang akan kami perjuangkan. Pertama, jaminan makan. Haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Kami akan bertarung di politik anggaran secara konstitusional. Kalau setiap orang miskin dikasih 500.000, sekarang jumlah orang miskin 27,7 juta, berarti kira-kira ada 15 triliun per bulan.
Berarti per tahun 180 triliun, kecil. Apa yang salah kalau kita kasih orang nggak boleh kelaparan dengan 500.000? Ini perjuangan kelas namanya. Di Amerika dia berjuang itu. Ini negeri kaya, nomor 7 di dunia. Bahkan 2025, 1 tahun setelah pemilu, nomor 5 di dunia. Nggak boleh ada orang kelaparan. Transfer money cash. Yang kedua jaminan pengangguran. Orang nganggur harus dibayar setelah dia bekerja. Saat bekerja bayar pajak, setelah nggak bekerja dibayar negara. Saya orang internasional, maaf, semoga saya dijauhkan dari kesombongan. Saya miris melihat negeri ini, negeri yang begitu kaya, tapi telantar orang. Gak apa-apa, orang kaya boleh, orang menengah bikin pabrik boleh. Yang gak boleh, negara ini gak boleh kelaparan. Dan ketika nganggur negara bayar. Pendidikan, jaminan pendidikan berikutnya. Yang berikutnya jaminan air bersih. Bagaimana orang negeri, the land of heaven, tanah surga yang Tuhan taruh di muka bumi, Zamrud Katulistiwa, putri Insulende yang cantik menarik hati, Multatuli dalam bukunya Saija Adinda. Tapi untuk mendapat pendidikan mahal, air bersih lebih mahal 1 liter dibandingkan 1 liter BBM. Saya udah keliling dunia Bapak Ibu sekalian. Sangat sedih melihat negeri ini. Inilah yang ingin kami ingin mendedikasikan sampai akhir hayat di kandung badan. Lakukanlah pemilu yang bersih dan jujur dan adil. Itu aja yang kita minta. Dan kami yakin Bapak Ibu pasti berada di situ. Gak apa-apa orang kaya, oligarki, tapi orang kelas menengah ini harus ada ruang. Nah yang terakhir adalah jaminan perumahan. Itulah redistribusi kekayaan adil dan merata. Yang terakhir adalah tanggung jawab publik. Tanggung jawab publik itu artinya misalnya orang nganggur ya dibayar setelah dia bayar pajak. Malu. Negara Finlandia negara seujung jarinya Indonesia. Swedia, Denmark, Skandinavia, seujung jarinya Indonesia. Tanpa pakai Tuhan, dia kan bukan ketuhanan yang Maha Esa, nggak pakai Tuhan, dia bisa sejahterakan rakyatnya. Kita pasti bisa. Terima kasih Bapak, Ibu sekalian, Pak Ketua, semua terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang saya tidak berkenan, mohon dimaafkan. Tidak ada maksud apapun, karena jujur aja. Saya ini bukan siapa-siapa Pak, mungkin Bang Idam tahu. Saya ini hanya seorang buruh, bukan aktivis, bukan seperti Bapak dan Ibu para aktivis di kampus. Tapi begitu saya keliling dunia, hati saya tergerak. Republik ini harus dirubah. Dan saatnya 2024, titik balik perubahan itu harus dimulai. Di tangan Bapak Ibu lah, negeri ini akan berubah. Terima kasih, mohon maaf kalau kata-kata tidak berkenan. Kebenaran datangnya dari Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Hyang Widi. Kesalahan datang saya dari pribadi, mohon dibukakan pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan dokumen pendaftaran partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Hadirin dimohon untuk berdiri. Ini adalah penyerahan dokumen pendaftaran dari Partai Buruh kepada Komisi Pemilihan Umum. Dan selanjutnya penyerahan cindera mata dari Partai Buruh kepada Komisi Pemilihan Umum. Dan selanjutnya penyerahan cindera mata dari Komisi Pemilihan Umum kepada Partai Buruh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami silakan untuk duduk kembali. Selanjutnya penyampaian kata sambutan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum kepada Bapak Hashim Asyari. Berkenan berdiri untuk menyampaikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati pimpinan pusat Partai Buruh, yang saya hormati teman-teman anggota KPU, yang saya hormati Pak Sekjen beserta tim kesekjenan, yang saya hormati rekan sejawat, teman-teman dari Bawaslu yang berkesempatan hadir, teman-teman pemantau,
Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat bertemu bersilaturahim pada hari ini dalam rangka silaturahim kepemiluan. Hari ini hari Jumat, semoga Jumat yang barokah. Tanggal 12 Agustus 2022. Berarti ini adalah hari ke-12 dalam rangkaian kegiatan pendaftaran partai politik yang digelar KPU pada tanggal 1 sampai 14 Agustus tahun 2022 sebagai calon peserta pemilu 2024. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa yang namanya mendaftar, partai politik mendaftar adalah menyerahkan surat pendaftaran, kemudian menyampaikan dokumen-dokumen persyaratan. Sehingga pada hari ini siapapun atau pihak manapun partai politik yang mendaftar itu kategorinya cuma satu, Mas Ketua, lengkap atau tidak lengkap. Jadi belum sampai kepada apakah dokumennya sah, benar atau tidak, belum sampai ke sana. Jadi daftar adalah lengkap atau tidak lengkap. Oleh karena itu nanti setelah ini teman-teman dari tim Partai Buruh bersama dengan tim dari KPU sama-sama memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan tersebut. Dan nanti bila sudah lengkap, kemudian akan diterbitkan berita acara yang menyatakan bahwa dokumen persyaratan adalah lengkap dan kemudian dinyatakan didaftar. Jadi kegiatan pendaftaran pada intinya itu. Kalau saya boleh merespon Mas Ketua tadi, teman-teman buruh itu sebenarnya lebih diuntungkan daripada para anggota KPU. Kenapa saya katakan begitu? Anggota KPU ini bukan ASN, jadi nggak tunduk pada undang ASN. Kami juga bukan buruh, bukan tenaga kerja, juga tidak tunduk pada undang-undang ketenaga kerjaan. Bapak-bapak, teman-teman dari Partai Buruh masih ada hak untuk menuntut upah minimum provinsi. Kami nggak ada kesempatan untuk menuntut uang kehormatan, nah itu nggak ada forumnya. Jadi kalau kita bikin serikat para anggota KPU, ditambah serikat anggota Bawaslu, itu juga nggak boleh demo kayak Partai Buruh. Karena memang tidak ada hak yang diberikan untuk menuntut hak-hak kami, itu nggak ada. Karena apa? Menjadi anggota KPU, menjadi anggota Bawaslu, sebagian besar ya, lebih dari 50%-nya itu adalah volunteerisme. Apa bahasa Indonesianya? Kesukarelawanan. Itu. Dan lebih banyak teman-teman ini menjadi anggota KPU, anggota Bawaslu itu hobi. Hobi itu gini kira-kira Mas. Kalau mau cari ikan ya, kita punya duit ke pasar aja, pasti dapat ikan besar. Tapi yang namanya hobi, nyewa perahu, cari kail, cari umpan, panas-panas, hujan, belum tentu dapat ikan. Tapi tetap dijalani Mas. Jadi anggota KPU juga begitu. Udah pasti di demo Partai Buruh. Udah pasti diomel-omelin Said ini. Karena kita kan gurunya sama Mas. Jadi Said mau ngomel-ngomel kita tahu, cara menjinakkannya tahu kita. Sorry Ed. Itu. Makanya ya kita ini integritas harus 24 jam. Mau adil nggak adil ya disorot banyak orang. Gimana caranya supaya adil, transparan, akuntabel. Kira-kira begitu. Saya kira itu. Terima kasih teman-teman Partai Buruh atas kerjasama kita. Semoga kita semua ini diberikan ridho dan berkah dari Allah SWT untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang pas, ada yang kurang tepat dalam layanan kami kepada Partai Buruh. Saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita langsungkan sesi foto bersama. Kami mengundang pimpinan dari Partai Buruh untuk berkenan melangsungkan sesi foto bersama pimpinan Komisi Pemilihan Umum, dan kami juga turut mengundang pimpinan dari Bawaslu untuk mengambil tempat bersiap melangsungkan sesi foto bersama.
Selanjutnya salam KPU melayani, tangan kanan ada di bahu sebelah kiri. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, proses pendaftaran partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 dari Partai Buruh telah selesai, dan selanjutnya mohon berkenan kepada pimpinan Partai Buruh untuk melangsungkan konferensi pers di tempat yang telah kami tentukan di depan ruang sidang utama Komisi Pemilihan Umum. Yang tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om. Terima kasih pada rekan-rekan media. Pada hari ini Partai Buruh resmi mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Pada kesempatan ini kami telah menyerahkan berkas-berkas sebagaimana yang telah disyaratkan untuk nantinya dijadikan sebagai calon peserta pemilu setelah dinyatakan berkas lengkap. Ada 34 provinsi yang telah kami daftarkan 100%. Dari 452 kabupaten kota yang tercatat di Sipol KPU yang memenuhi syarat dari data Partai Buruh adalah 440 kabupaten kota atau 86%, yang syarat 75% dalam satu provinsi sudah dipenuhi, rata-rata 86%, 440 kabupaten kota. Yang di Sipol KPU tercatat 4.670-an kecamatan yang telah kami nyatakan valid dari data Partai Buruh. Sipol Partai Buruh adalah 4.582
atau 64%. Jumlah anggota di Sipol KPU ada hampir 425.000 orang, dan setelah kami saring kembali yang memenuhi syarat 1.000 atau 1/1000 orang dan juga memenuhi syarat kecamatan, kabupaten, kotanya dan juga provinsinya, ada catatan kami 320.000 orang. Dengan demikian kami berkeyakinan Partai Buruh ketika diverifikasi oleh KPU akan lolos, dan pada hari ini kami berkeyakinan bahwa dokumen Partai Buruh telah lengkap. Partai Buruh didirikan hanya satu sebab, satu alasan, yaitu Omnibus Law. Disahkannya Omnibus Law oleh 9 partai politik yang ada di parlemen bersama pemerintah telah mendorong 11 organisasi inisiator pelanjut Partai Buruh yang sebelumnya didirikan oleh almarhum Profesor Dr. Muchtar Pakpahan, yaitu 11 organisasi tersebut menghidupkan kembali karena alasan Omnibus Law. Omnibus Law adalah kekalahan politik kelas pekerja, the working class, terhadap kelas pemodal. Partai Buruh adalah partai kelas, identitasnya kelas. Partai Buruh 11 organisasi yang menginisiator hidup kembali adalah 1. Partai Buruh yang sebelumnya, 2. KSPI, 3. ORI KSPSI Andigani, 4. KPBI, 5. Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia KSBSI, 6. Serikat Petani Indonesia SPI, kemudian Forum Guru dan Tenaga Honorer FPTHSI, kemudian ada FSP CAP, kemudian ada FSP Parkes, kemudian ada Organisasi Perempuan Percaya, dan yang terakhir adalah FSPMI, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Partai Buruh didedikasikan konstituennya adalah kelas bawah. Kami menyebutnya working class atau kelas pekerja. Buruh tani, buruh pabrik, buruh perempuan, buruh nelayan, buruh guru honorer, tenaga honorer, buruh migran, buruh pekerja rumah tangga, buruh ojol, buruh miskin kota, miskin desa, disabilitas, anak gelandangan, pengemis, anak jalanan, mama-mama yang berdagang di pasar tradisional, pedagang kaki lima, tukang ojek, supir bis, supir angkot, kemudian juga disabilitas, orang-orang yang terpinggirkan, perempuan yang termarginalkan, semua kelas pekerja adalah konstituen Partai Buruh. Kelas menengah atas sudah ada yang mengurus partai-partai yang telah ada. Biarlah kami berkhidmat kepada kelas bawah yang kami sebut working class. Partai Buruh bertujuan welfare state, negara sejahtera. Ideologinya adalah Pancasila, berbasis ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Titik tumpunya sila kedua dan sila kelima. Kami akan memperjuangkan 3 prinsip, yaitu kesetaraan kesempatan. Bahasa gampangnya, kamu boleh kaya, kami kelas pekerja jangan dimiskinkan. Yang kedua, redistribusi kekayaan yang adil dan merata. Bentuknya adalah jaminan sosial. Jaminan sosial yang ada sekarang, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan daripada kesehatan. Kita mau 5 lagi yang akan diperjuangkan oleh Partai Buruh di parlemen dengan politik anggaran. Jaminan makanan, haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Setiap orang miskin dan tidak mampu, buruh kontrak, buruh outsourcing miskin, tukang becak miskin, ibu-ibu rumah tangga pasti miskin, ojol pasti miskin, petani pasti miskin. Siapapun yang miskin, yang jumlahnya 27,7 juta orang, Partai Buruh akan berjuang politik anggaran minimal 500.000 setiap bulan masuk ATM seumur hidup selama Republik ini ada. 27,7 juta orang miskin dan tidak mampu tadi, bila mana dikalikan 500.000 rupiah per bulan, maka hanya 15 triliun per bulan, atau 1 tahun 180 triliun. Itu kecil. APBN kita lebih dari 3.000 triliun. Apa yang salah memberi orang miskin? Apa yang salah memberi orang makan orang-orang yang tidak mampu? Haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Itulah yang kita perjuangkan, jaminan makanan. Kemudian juga jaminan pensiun, jaminan pengangguran. Orang nganggur harus dibayar, tapi setelah dia bekerja. Kenapa? Saya adalah salah satu pengurus pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saya orang PBB, berkantor di Geneva. Ya, kalau negara-negara yang maju, negara-negara Indonesia terkaya nomor 7 di dunia. Nanti 2025, 1 tahun setelah pemilu, ada negara terkaya nomor 5. Orang nganggur itu dibayar oleh negara karena kalau dia kerja bayar pajak. Kalau kita nggak punya daya karena menganggur, negara bayar kita.
itu namanya unemployment insurance. Partai Buruh akan memperjuangkan itu. Kemudian jaminan pendidikan, jaminan air bersih. Negara yang kaya nomor 7 di dunia, 1 liter air bersih lebih mahal dari 1 liter BBM. Itu sangat memalukan. Dan yang terakhir adalah jaminan perumahan. Partai Buruh akan berjuang. Kami mohon doa pada seluruh rakyat Indonesia, khususnya kelas pekerja, telah bangkit kembali kebangkitan kelas, yaitu kelas pekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Masih tetap semangat, masih tetap semangat. Ayo yang semangat angkat tangannya. Yang mau berjuang tepuk tangan. Yang mau berjuang angkat tangan. Yang mau berjuang, yang mau berjuang, yang mau berjuang teriak, hidup rakyat, hidup Partai Buruh. Saudara, hari ini saudara, tingkat sejarah sedang kita torehkan oleh kelas pekerja. Kelas yang selalu dipinggirkan, kelas yang selalu tidak dipandang sebelah mata. We are the working class. Kami adalah kelas pekerja. Kelas yang hanya dipanggil menjelang pemilu, ditunggungi setelah berlalu pemilu. Kelas buruh pabrik, buruh perempuan, buruh tani, buruh nelayan, buruh migran, tukang ojol, tukang becak, tukang sayur, ibu jamu gendong, anak gelandangan, pengemis, orang miskin kota, miskin desa, para pelaut pensiunan, para ibu-ibu, mama-mama yang berdagang di pasar tradisional, orang-orang disabilitas, para orang-orang yang dipinggirkan karena kebijakan. Saya ingin mengatakan, kelas pekerja hari ini sedang menorehkan tinta sejarah, yaitu berkumpul dalam satu partai politik. Apa namanya? Apa namanya? Apa namanya? Ayo bareng-bareng. We are the working class. 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 Yang keras. We are the working class. 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 Siap berjuang. Beritakan ke seluruh pelosok negeri, kabarkan ke gunung-gunung, ke laut-laut, pinggiran pantai, ke darat-darat, dari satu pulau ke pulau, ke jalan-jalan, ke tempat-tempat kumuh, ke kontrakan-kontrakan buruh, ke perkampungan nelayan, ke sawah-sawah yang dihuni oleh para petani. Beritakan telah hadir partai kelas, partai yang diinisiasi oleh orang-orang kecil. Silakan partai yang ada memikirkan orang-orang besar. Silakan mereka memikirkan para taipan-taipan. Silakan mereka memikirkan kelas menengah atas. Ishadu, kau persaksikan bahwa Partai Buruh berkhidmat untuk orang-orang miskin dan terlantar. Siap berjuang. Siap berjuang. Bila mana Allah takdirkan partai ini lolos verifikasi. Bila mana Allah takdirkan partai ini mendapatkan parliamentary threshold, saya akan perintahkan sebagai presiden Partai Buruh. Fraksi buruh, ada apa Bapak Presiden? Pertama yang kau perjuangkan, kau dengar nggak? Kau dengar semua. Haram hukumnya
orang kelaparan di negeri yang kaya. Bagaimana Bung Iqbal caranya? Setiap bulan kau persaksikan, catat ucapan saya, kau minta tagih kalau partai ini menang. Amin. Setiap bulan orang miskin kita perjuangkan dalam politik anggaran APBN 500.000 masuk ke ATM, kling, masuk ATM. Uang siapa? Uang negara. Milik siapa? Apa yang salah? Uang rakyat kembali pada rakyat. Silakan kau ambil proyek-proyek di dalam anggaran itu. Silakan kau ambil untuk usaha bisnis-bisnismu. Kami Partai Buruh, isyhadu, kau persaksikan. Kami minta orang tidak mampu, buruh pasti miskin, tukang becak pasti miskin. Mana ada tukang becak kaya? Nggak ada. Tukang sayur pasti miskin, ibu jamu gendong pasti miskin, petani pasti miskin, buruh kontrak pasti miskin, pengangguran miskin, orang ter-PHK miskin apa miskin? Kling, 500.000 tiap bulan. Dikali jumlah orang miskin 27,7 juta orang. 27,7 juta orang miskin kali 500.000, 15 triliun sebulan. Hanya 15 triliun sebulan, setahun 180 triliun. Kau mau tahu korupsi berapa? 300 triliun. Apa yang salah? Apa yang salah kita kasih orang miskin uang cash 500.000? Jaminan makanan. 3, halo. Lebih keras. Sudah tidak berjumpa yang keras menjadi lautan kami. Mari rebut kembali. Kita rebut kembali negeri ini. Negeri ini bukan hanya milik orang kaya. Negeri ini bukan hanya milik kelas menengah. Negeri ini bukan hanya milik pejabat. Negeri ini bukan milik oligarki. Tapi negeri ini, saudara, kau persaksikan, milik kelas pekerja. Melalui apa? Melalui apa? Melalui apa? Jaminan pengangguran, jaminan air bersih, jaminan perumahan, dan yang terakhir, jaminan daripada pendidikan. Menangkan Partai Buruh. Partai Buruh sudah ada di 34 provinsi. Amin, 100%. Partai Buruh sudah ada di 440 kabupaten kota, 86%. Amin. Partai Buruh sudah ada di 4.568 kecamatan dan jumlah anggota kita 425.000. Insya Allah lolos verifikasi. Ayo kita berdoa. Berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Angkat tanganmu. Bagi yang muslim, baca Fatihah. Bagi yang non-muslim, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oi, angkat tangannya. Angkat tangannya. Angkat tangannya. Oi, kanan. Angkat tangan. Berdoa dengan baca suratul Fatihah. Dan yang non-muslim, agama kepercayaan masing-masing. Dimulai. Saudara, selesai. Saya mau tanya sebelum saya tutup. Siap memenangkan Partai Buruh? Siap memenangkan Partai Buruh? Siap memenangkan Partai Buruh? Yang mau menangkan Partai Buruh, angkat tangannya. Ayo, ayo, angkat tangannya. Siap memenangkan Partai Buruh? Siap memenangkan Partai Buruh? Siap memenangkan Partai Buruh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang dengan tertib. Salam untuk keluarga. Ayo Rock, mainkan lagu.